Tanpa disadari, kehidupan yang kita jalani ini tidak terlepas dari angka 0. Namun sebagian besar orang tidak menyukai atau bahkan menghindari angka 0 ini. Misalnya, ngelihat saldo ATM cuma 0 rupiah. Atau mendapat nilai ulangan 0. Tentunya kita akan ngerasa sedih atau bahkan kesel kan ketika hal ini terjadi. Tapi apa jadinya jika dalam kehidupan ini nggak ada angka 0? Bagaimana kita membedakan antara 201 dengan 2001? Dan seberapa penting sih sebenarnya angka 0 ini? Perkenalkan, saya Sari Intan Oktaviani. Kita akan cerita tentang angka 0. Adalah suatu angka. Dalam bahasa Inggris disebut zero dan berasal dari bahasa Arab disebut dengan sif yang bermakna kosong. Jadi 0 dapat kita definisikan sebagai simbol dari ketiadaan kuantitas atau jumlah. Gak sesimpel angkanya, ternyata angka 0 ini memiliki perjalanan panjang loh dalam penemuannya. Jadi gimana ya sejarahnya? Yuk kita simak. Dalam perjalanan penemuannya, angka 0 membutuhkan waktu berabad-abad lamanya. Hingga kita tahu angka 0 yang kita kenal sekarang ini. 300 tahun sebelum Masehi, angka 0 pertama kali ditemukan dalam peradaban Mesopotamia, khususnya pada bangsa Babilonia. Angka 0 disimbolkan dengan 2 garis miring. Nah, fungsinya untuk membedakan nilai puluhan, ratusan, dan juga ribuan. Misalnya, untuk menuliskan bilangan 201, maka akan dituliskan seperti ini. Sedangkan untuk menuliskan angka 21, maka akan dituliskan seperti ini. Nah, jadi terlihat kan perbedaannya antara 201 dengan 21. Namun dalam pemahaman bangsa Babilonia, angka 0 ini bukan merupakan suatu bilangan yang berdiri sendiri, dan sifat-sifat dari angka 0 ini belum terdefinisikan. Lain halnya dengan suku Maya. Dalam menyimbolkan angka 0 ini mereka memiliki cara tersendiri, yaitu bentuk seperti mata. Namun sayang dalam penggunaannya hanya sebatas sebagai penunjuk pada kalender saja. Padahal suku Maya ini dikenal sebagai ahli dalam bidang perhitungan. Beberapa abad kemudian, sekitar 458 Masehi, dalam literatur bangsa India, Brahmagupta, seorang matematikawan, mencetuskan dan mengembangkan simbol untuk angka 0. Dia menggunakan titik bawah angka untuk menunjukkan angka 0. Nah, dari sinilah sifat-sifat angka 0 ini seperti identitas terdefinisikan. Namun, masih jauh dengan angka 0 yang kita kenal sekarang ini. Kemudian Al-Khawarizmi, seorang matematikawan muslim, memperkenalkan angka 0 dalam bukunya yang berjudul Al-Jabr wa Al-Muqabalah pada tahun 773 Masehi. Dalam bukunya, angka 0 ini dideskripsikan secara jelas dalam sistem komputasi dan sistem penempatan, yang mana merupakan bagian dari angka Arab yang didasari dengan sistem bilangan di India. Al-Khawarizmi memberikan tanda lingkaran kecil untuk melambangkan ketiadaan sebuah bilangan tersebut yang hingga kini disebut dengan 0. Selanjutnya, angka 0 ini masuk ke Eropa dan terus berkembang hingga saat ini. Penemuan angka 0 ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti perhitungan dan penulisan bilangan. Sebelum ada angka 0, penulisan bilangan dalam jumlah yang besar ini sangat sulit dan rumit tentunya. Seperti pada angka Romawi, mungkin kita masih bisa menuliskan atau bahkan menghafal angka untuk nilai 10, 20, 100, atau 1000. Namun bagaimana jika jumlah bilangannya itu mencapai jutaan, miliaran, atau bahkan triliunan? Sangat rumit bukan? Dan tidak efisien tentunya. Namun sekarang ini dengan angka 0,
kita dapat menuliskan jumlah bilangan dari yang terkecil hingga yang tertinggi, berapapun yang kita mau. Angka 0 juga merupakan jembatan sekaligus pemisah antara bilangan positif dan bilangan negatif. Bahkan angka 0 ini dijadikan basis dari sistem koordinat Cartesius oleh matematikawan Prancis René Descartes. Sistem koordinat ini masih digunakan hingga sekarang, mulai dari teknik hingga komputer grafis. Dengan semakin berkembangnya peran angka 0, muncul hal menarik dari 0, yaitu pembagian dengan angka 0 yang begitu rumit. Hal ini memicu terbukanya ilmu-ilmu baru seperti kalkulus. Kita dapat gunakan kalkulus dalam berbagai hal. Bahkan perangkat yang kita gunakan saat ini tidak lepas dari konsep angka 0 dan kalkulus. Bagaimana? Cukup panjang bukan sejarah penemuan dari angka 0 ini? Dan ternyata banyak sekali manfaat dari angka 0 ini. Salah satunya yaitu memudahkan kita dalam menuliskan jumlah bilangan yang cukup besar, seperti jutaan, miliaran, atau bahkan triliunan. Udah terbayang kan kalau misalnya angka 0 ini nggak ada? Jadi seberapa penting sih angka 0 ini? Sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you in the next video.